Hujan turun seperti dendam yang tak pernah reda malam itu, membasahi trotoar dan lampu neon yang temaram. Di balik tirai merah yang menggantung lusuh di pintu karaoke kecil kawasan Jakarta Timur, seorang wanita berdiri di depan cermin, membenarkan lipstik merah yang nyaris luntur. Namanya Rania, dan malam ini seperti malam-malam lainnya, ia harus menari, tertawa, dan berpura-pura bahwa hidup tidak sedang mencabik-cabiknya dari dalam. Gaun hitam ketat yang dipakainya tak cukup hangat untuk melindungi tubuh, apalagi hati yang sudah lama dingin oleh pengkhianatan dan keputusasaan. Di ruangan sebelah, musik dangdut berdentum seakan memaksa semua orang melupakan kenyataan. Rania menarik napas panjang, lalu melangkah masuk dengan senyum yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Pria-pria beraroma alkohol menyambutnya seperti sahabat lama, padahal mereka hanya mengenal namanya, bukan kisahnya. Baginya, setiap sentuhan adalah luka yang dibayar, setiap tawa adalah jeritan yang dipendam. Tapi siapa yang peduli dengan luka seorang wanita penghibur? Di sela gelas-gelas arak dan rayuan murah, Rania sempat melirik layar ponselnya yang retak. Ada satu pesan yang belum terbuka, dari adiknya, "Kak, biaya rumah sakit Dina belum lunas. Bisa bantu lagi?" Rania menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tidak bisa marah. Dunia tidak memberinya pilihan. Ia adalah kakak yang menjadi ibu, ayah, dan tameng. Dunia boleh mencacinya, tapi ia takkan membiarkan adik-adiknya hidup dalam gelap seperti dirinya. Saat itu, pintu ruangan terbuka, dan seorang pria berjaket kulit masuk tanpa suara. Bukan tipe langganan biasa, tatapannya tajam, namun tidak lapar seperti pria-pria lain. Rania hanya sempat menatapnya sejenak, lalu kembali pada tugasnya, berpura-pura. Tapi ada sesuatu dari pria itu yang membuat jantungnya berdetak sedikit berbeda. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Dan di tengah dentuman lagu, lampu strobo, dan gelak tawa palsu, Rania berdiri, sendiri, dalam kerumunan. Ia menari bukan karena ingin, tapi karena hidup menolaknya jika ia berhenti. Di balik tirai merah itu, ia adalah boneka. Tapi dalam hatinya, ada sebuah doa yang terus menyala, bahwa suatu hari, ia bisa menari untuk dirinya sendiri, dan bukan demi bertahan dari dunia yang terus menghukumnya tanpa pernah bertanya kenapa. Rania menyadari tatapan pria itu terus mengarah padanya, bukan dengan nafsu seperti lelaki lainnya, tapi seperti seseorang yang sedang membaca buku terbuka, dan Rania benci perasaan itu. Ia menunduk, mencoba berbaur kembali dalam topengnya, tapi pikirannya sudah goyah. Pria itu, duduk di sudut ruangan, hanya memesan air mineral dan tidak tertawa seperti yang lain. Rania merasa telanjang, seolah segala kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini bisa runtuh hanya karena satu pasang mata. Beberapa saat kemudian, pria itu memanggilnya secara pribadi. "Bisa temani saya sebentar?" Suaranya dalam, datar, tapi sopan. Rania menimbang, curiga, tapi rasa penasaran yang tak ia mengerti menggerakkannya. Mereka duduk berdua dalam bilik kecil di pojok ruangan, terpisah dari kegaduhan. "Namaku Gilang," katanya. Ia tidak memuji penampilannya, tidak mencoba menyentuh atau mendekat, hanya menatap lurus seperti seseorang yang ingin tahu siapa dirinya di balik semua ini. Rania menjawab seadanya, tapi dalam hati, ia mulai menggigil. Percakapan mereka aneh, sunyi, tapi penuh makna. Gilang menanyakan hal-hal kecil, apakah Rania menyukai malam? Apakah ia sering melihat langit dari jendela kamar? Pertanyaan-pertanyaan remeh, namun terasa seperti peluru yang menembus kulit luar Rania. Ia mencoba tertawa, mengejek balik, tapi Gilang tak tertawa. "Kau tidak pantas di sini," katanya pelan. Kalimat itu membuat dada Rania sesak. Karena ia tahu, ia sudah lama berpikir hal yang sama, tapi tidak pernah ada yang mengatakannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rania pulang tanpa uang tambahan. Ia duduk di tepi ranjang sempit di kamar kontrakan, membuka jendela dan memandangi langit mendung. Suara motor di kejauhan,
bau gorengan basi dari warung tetangga, dan tubuh yang lelah adalah hal yang biasa. Tapi ada yang berbeda malam ini, ada sesuatu dalam diri Rania yang terasa retak. Gilang adalah orang asing, tapi kata-katanya seperti cermin. Ia mulai bertanya-tanya, apakah hidupnya memang hanya akan berakhir di balik tirai merah itu. Di meja kecil kamar, ponselnya berbunyi lagi. Dari Bu Rosa, besok ada tamu penting, kamu yang handle. Jangan banyak alasan. Rania menatap layar itu lama, sebelum mematikannya tanpa menjawab. Untuk pertama kalinya, ia menolak sesuatu. Bukan karena ia berani, tapi karena ia lelah menjadi boneka. Malam itu, Rania menutup mata bukan sebagai wanita penghibur, tapi sebagai seorang perempuan yang ingin mengingat siapa dirinya, sebelum semua ini merenggutnya habis. Keesokan harinya, Rania tidak datang ke tempat kerja. Ia hanya duduk di kamarnya yang sempit, memandangi tembok yang mulai mengelupas seperti hatinya sendiri. Ia merasa bersalah, tidak karena membangkang Bu Rosa, tapi karena ia merasa goyah. Dunia yang selama ini ia terima sebagai satu-satunya jalan tiba-tiba terasa seperti penjara yang bisa ia tinggalkan, dan itu menakutkan. Ia takut pada harapan, karena harapan bagi orang sepertinya hanyalah penunda luka. Sore itu, Gilang mengirim pesan, bolehkah aku bertemu denganmu di luar tempat itu? Rania ragu, semua alarm dalam dirinya menyuruhnya menjauh, tapi ia menjawab, di taman belakang stasiun, jam 7. Ia datang dengan wajah tanpa riasan untuk pertama kalinya di hadapan seorang pria. Ia ingin tahu apakah Gilang masih akan menatapnya sama. Saat mereka bertemu, ia merasa telanjang, tapi tidak dalam arti yang biasa. Gilang tidak menilai, tidak bertanya tentang malam sebelumnya. Ia hanya mengulurkan secangkir kopi dan berkata, kamu tampak seperti orang yang pernah menulis puisi, tapi berhenti karena sesuatu. Kata-kata itu menghantam lebih dalam dari yang bisa ia duga. Dulu, Rania memang suka menulis puisi. Di masa remajanya, sebelum semuanya runtuh karena ayah yang pergi, ibu yang jatuh sakit, dan dunia yang tak pernah memberi waktu untuk bersedih. Gilang perlahan menariknya keluar dari kabut. Mereka duduk berjam-jam di bangku taman yang basah oleh embun malam, membicarakan musik, langit, dan luka tanpa menyebut kata luka. Rania tidak menyadari bahwa dalam percakapan itu, ia telah membuka jendela lama yang sengaja ia paku rapat. Namun ketika ia pulang malam itu, ia mendapati pagar kontrakan terbuka dan lampu kamar menyala. Di dalam, Bu Rosa duduk di kursinya dengan rokok menyala di tangan. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena satu pelanggan melirikmu, kamu mulai merasa punya pilihan. Suara Bu Rosa tenang tapi dingin, seperti pisau yang ditajamkan dengan sabar. Rania tak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia membalas tatapan itu dengan mata yang tidak lagi takut, meski tubuhnya gemetar. Setelah Bu Rosa pergi, Rania mengunci pintu, menutup jendela, dan duduk sendirian. Ia tahu semuanya akan berubah. Tempat itu tidak akan pernah memaafkan wanita yang ingin keluar. Tapi malam itu, ia menulis puisi lagi. Di selembar kertas bekas nota laundry, dengan tinta yang nyaris habis, ia menulis, jika hidup adalah luka, maka aku adalah kulit yang belajar menumbuhkan dirinya kembali. Pagi itu, Rania menerima telepon dari adiknya, Dina, dengan suara panik. Rumah sakit meminta pembayaran segera atau pengobatan akan dihentikan. Rania hanya mengangguk, meski tak ada yang bisa ia janjikan. Setelah panggilan ditutup, ia terduduk lama di ujung ranjang, mendengar gema kata-kata Gilang malam itu, kamu bisa mulai dari hal kecil. Tapi jangan kembali jadi budak luka. Kata-kata itu indah, tapi kenyataan seperti cengkeraman besi. Ia harus memilih bertahan di neraka yang ia kenal, atau melompat ke dunia yang belum tentu memaafkan masa lalunya. Ia keluar siang itu, berjalan menyusuri gang-gang sempit, mencari pekerjaan normal yang bisa ia kerjakan. Di warung nasi, ia ditolak karena tidak cocok wajahnya. Di toko roti, pemilik hanya menatapnya dari atas ke bawah lalu berkata, kami butuh orang yang bersih, Mbak.
Rania pulang dengan kepala tertunduk dan dompet kosong. Jalan untuk berubah ternyata lebih kejam daripada kehidupan yang ingin ia tinggalkan. Dunia tidak benar-benar memberi kesempatan pada perempuan seperti dirinya yang menyimpan label dalam bisikan orang-orang. Malamnya, saat sedang termenung di depan jendela, Gilang mengirim pesan, "Aku bisa bantu biayai Dina, kalau kamu izinkan." Rania tercekat. Ia tahu itu bukan niat buruk, tapi tetap membuatnya merasa seperti kembali menjadi objek belas kasihan. Ia tidak menjawab. Sebaliknya, ia menulis puisi tentang api, tentang bagaimana api bisa membakar atau menghangatkan, tergantung siapa yang menyalakan dan untuk apa. Ia tak ingin hidupnya diselamatkan oleh orang lain, ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, meskipun harus terseok lebih lama. Tengah malam, Bu Rosa datang lagi. Kali ini bersama dua orang pria yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. "Kalau kamu terus begini, pelanggan lari. Aku rugi. Kamu pikir kamu bisa kabur begitu aja?" Salah satu pria menyeringai, mempermainkan korek api di tangannya. Rania tidak menjawab, tapi ketakutan itu kembali menyelubungi tubuhnya seperti kabut yang menyusup ke tulang. Ia tahu, jika ia benar-benar pergi, mereka tidak akan membiarkannya hidup tenang. Saat mereka pergi, Rania hanya bisa berbaring di lantai, memeluk lututnya dan menahan isak. Ia bukan hanya melawan dunia, tapi sistem yang telah lama memakannya hidup-hidup. Namun di genggaman tangannya masih ada kertas puisi kecil itu, basah oleh air mata tapi belum robek. Itu satu-satunya bukti bahwa ia belum menyerah. Bahwa meskipun ia masih di dalam kandang, hatinya perlahan belajar melangkah keluar. Hari berikutnya, Rania memutuskan menghilang dari kosan. Ia membawa satu tas ransel kecil, sepasang pakaian, dan buku puisinya. Ia tidak pamit, hanya meninggalkan kertas kecil di bawah bantal bertuliskan, "Aku bukan milik siapa-siapa lagi." Ia menumpang tidur di musola stasiun, lalu berpindah ke warnet tua di pinggiran kota tempat temannya dulu pernah bekerja. Di tengah bau debu dan suara kipas yang kasar, ia mencari pekerjaan lepas, apa saja, asalkan bukan kembali ke dunia itu. Tapi malam makin dingin, dan tidak ada jawaban dari lowongan manapun. Saat ia sedang tertidur di bangku kayu warnet, seorang pria asing menarik tasnya dan mencoba kabur. Rania bangkit mengejar, berteriak, sampai seorang tukang parkir membantu menjegal pria itu. Tasnya selamat, tapi Rania jatuh dan lututnya berdarah. Ia duduk di trotoar, menangis, bukan karena sakit fisik, tapi karena harga untuk menjadi bebas ternyata begitu mahal. Ia menatap langit malam yang keruh dan berbisik pada dirinya sendiri, apakah ini harga dari memilih sendiri? Beberapa hari berlalu, Rania belum makan dengan benar, dan tubuhnya mulai melemah. Ia menghubungi Gilang, bukan untuk meminta uang, tapi hanya untuk bicara. Mereka bertemu di halte tua, dan Gilang terkejut melihat wajahnya yang pucat dan tubuh yang lebih kurus. "Kamu gak harus menanggung semuanya sendiri," katanya sambil menggenggam tangannya. Tapi Rania hanya tersenyum lirih, "Aku ingin tahu, seberapa jauh aku bisa berdiri sendiri sebelum jatuh." Gilang tidak menjawab, ia hanya memeluknya diam-diam, dan untuk pertama kali, Rania tidak menolak. Namun, malam itu menjadi gelap dengan cepat. Sekembalinya ke tempat ia biasa tidur, Rania mendapati seseorang menunggunya di balik tiang listrik. Salah satu pria suruhan Bu Rosa. "Kamu pikir bisa kabur seenaknya?" katanya, lalu menarik tangan Rania dengan kasar. Ia melawan, mencakar, menendang, berteriak, tapi pukulan datang lebih cepat. Lampu jalan kuning menyinari darah yang mengalir dari bibirnya. Tak ada yang menolong. Hanya bunyi motor melintas dan malam yang ikut bungkam. Dalam kesakitan, Rania menggenggam kertas puisinya yang robek, masih dalam saku jaketnya. Pagi harinya, ia terbangun di sebuah pos ronda kosong dengan luka lebam di wajah. Seorang ibu tua memberinya air dan sepotong roti. "Kamu bukan orang jahat, Nak. Tapi dunia ini suka menghukum orang yang mencoba hidup jujur." Rania mengangguk pelan. Ia tahu tubuhnya lelah, jiwanya koyak,
tapi matanya menatap lurus. Ia menuliskan satu baris lagi di puisinya yang sobek, "Aku berdarah bukan karena kalah, tapi karena belum selesai." Setelah beberapa hari di pos ronda itu, ibu tua yang menolong Rania memperkenalkannya kepada seorang relawan dari Lembaga Bantuan Perempuan Korban Kekerasan. Namanya Mbak Tia, berwajah lembut, tapi matanya menyimpan bara. Ia tidak banyak tanya. Ia hanya berkata, "Kalau kamu mau keluar, kamu gak harus jalan sendiri." Rania hampir menangis hanya karena kalimat itu. Ia dibawa ke rumah aman, tempat perempuan lain dengan cerita senyap menyulam kembali hidup mereka. Rania melihat sorot mata yang sama di antara mereka, mata yang pernah padam, tapi kini berani menatap balik. Di rumah aman itu, Rania mulai belajar keterampilan kecil, merangkai bunga sabun, menjahit, membuat sabun herbal. Tapi yang paling menyembuhkan justru sesi menulis setiap malam. Bersama perempuan-perempuan yang dulu disebut rusak, ia menulis kisah mereka. Ada yang dulu dipaksa menikah, ada yang diperdagangkan, ada yang bahkan belum berusia 20. Saat Rania membacakan puisi miliknya, ruang itu menjadi hening, dan satu demi satu mereka mulai menangis, bukan karena sedih semata, tapi karena akhirnya ada yang menamai luka mereka. Suatu malam, Rania menerima surat kabar dari Gilang. Isinya, "Puisi kamu harus dibaca orang lebih banyak. Aku kirimkan ke komunitas sastra." Mereka tertarik. Rania mematung lama. Hatinya seperti dilempar ke jurang lalu ditarik naik. Ia takut dikenal, takut dilihat sebagai mantan wanita penghibur. Tapi kemudian, ia teringat wajah-wajah di rumah aman. Kalau suara mereka terus dibungkam, siapa yang akan bicara? Maka ia menjawab, "Kalau bisa, jangan pakai nama asliku. Tapi biarkan suaranya tetap hidup." Kabar tentang puisinya yang dimuat mulai beredar. Beberapa media komunitas menuliskannya dengan judul "Perempuan yang Berdarah Tapi Tidak Tumbang." Salah satu media bahkan ingin mewawancarainya. Rania panik, tapi Mbak Tia memegang bahunya dan berkata, "Suaramu bukan milikmu sendiri sekarang. Suaramu milik mereka yang belum berani bersuara." Maka untuk pertama kalinya, Rania berbicara dalam rekaman suara yang diubah agar tidak dikenali. Ia tidak ingin terkenal. Ia hanya ingin dunia tahu, luka perempuan bukan bahan jualan, tapi tanda bahwa mereka pernah bertarung. Malam itu, ia berdiri di balkon rumah aman, menatap bulan yang utuh. Tangannya menggenggam kertas puisi yang kini mulai banyak beranak pinak. Ia tidak lagi sendiri, tidak lagi takut. Ia tahu jalannya masih panjang, mungkin penuh batu. Tapi ia sudah memulai langkah pertama. Dan dalam hatinya, untuk pertama kali sejak lama, tumbuh sebuah rasa yang asing tapi hangat, harapan. Beberapa minggu setelah puisi Rania menyebar luas secara anonim, media sosial mulai ramai membicarakan perempuan luka yang menulis api. Tanggapan datang beragam, banyak yang terharu, tapi tak sedikit pula yang sinis. Salah satu akun anonim memuat unggahan mengejutkan, foto buram Rania saat masih bekerja di klub, dengan caption yang menohok, "Ini penulis puisi itu. Lihat siapa yang kalian puja." Dalam sekejap, anonim Rania hancur. Ia terdiam di depan layar, tubuhnya kaku. Dunia yang mulai ia percayai lagi, tiba-tiba memelintir kejam wajahnya ke masa lalu yang ingin ia kubur. Mbak Tia memeluknya malam itu, saat Rania tak mampu menahan isak. "Kamu tidak salah. Dunia ini yang belum siap." Tapi luka dari pengkhianatan publik itu lebih dari sekadar malu, itu rasa terpapar, dibuka tanpa izin. Telepon dari Gilang masuk. Ia tak banyak berkata, hanya satu kalimat, "Aku di pihakmu." Tapi Rania merasa telanjang di hadapan dunia yang menertawakan luka-lukanya. Ia teringat malam-malam di tirai merah itu, bagaimana semua orang menyentuhnya tapi tak melihat dirinya. Dan kini, bahkan dalam kata-kata, mereka tetap ingin mencabiknya. Namun, justru dari keterbukaan itu, sesuatu yang tak terduga tumbuh. Perempuan-perempuan lain mulai membalas unggahan itu dengan cerita mereka sendiri. Beberapa menyebut dirinya juga korban sistem yang sama. Gerakan kecil lahir,
dengan tagar kami bukan aib. Nama Rania akhirnya muncul, bukan sebagai aib, tapi sebagai titik tolak. Surat undangan dari sebuah organisasi perempuan nasional masuk ke email Rumah Aman. Mereka ingin Rania berbicara di forum tertutup tentang puisi, luka, dan keberanian. Rania ragu, tapi mata-mata yang dulu menangis bersamanya, kini memintanya melangkah. Di forum itu, Rania berdiri di balik podium kecil, suara mikrofon bergetar pelan. Ruangan dipenuhi aktivis, jurnalis, dan korban kekerasan yang tak berani berbicara, belum. Ia memulai dengan puisinya yang paling pertama, tentang api yang membakar tapi juga bisa menghangatkan. Saat suaranya mulai mantap, ruangan hening. Di akhir pidatonya, ia berkata, "Aku pernah dijual. Tapi aku tidak untuk dijual lagi. Suaraku, tubuhku, dan hidupku bukan milik siapapun selain aku." Tepuk tangan bergema, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai pengakuan. Malamnya, ia kembali ke Rumah Aman. Kali ini bukan dengan luka, tapi dengan pelukan dari sesama penyintas. Ia menulis satu puisi terakhir sebelum tidur, "Aku bukan cerita sedih. Aku adalah halaman yang belum selesai." Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis ketika menyebut namanya sendiri. Ia menuliskan di bawah puisinya, "Rania." Tanpa malu, tanpa tirai, tanpa bisik-bisik. Hari itu, Rania diundang menghadiri sebuah acara talk show bertema perempuan dan luka yang menguatkan. Ini bukan Rumah Aman lagi, ini studio televisi nasional. Ia mengenakan kemeja putih bersih, riasan tipis, dan tatapan yang tak lagi takut. Namun, detak jantungnya memukul keras ketika ia melihat daftar tamu yang duduk bersamanya. Di deretan tamu, ada seseorang yang tak ia duga, Fikri. Sang germo lama, kini tampil sebagai praktisi hiburan malam. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Ia menatap Fikri dari kejauhan, dan lelaki itu hanya tersenyum tipis seolah tidak pernah ada dosa. Siaran itu berjalan seperti mimpi buruk. Fikri bicara manis di depan kamera, berkata bahwa industri hiburan memberi kesempatan pada perempuan yang kehilangan arah. Rania mengepalkan tangan di balik pangkuan. Ia ingin berteriak. Tapi ia juga tahu, ini bukan klub malam, ini panggung publik. Ketika gilirannya berbicara, ia menghela napas panjang dan berkata lirih namun tegas, "Kesempatan yang dicabut dengan paksaan bukanlah kesempatan. Itu perampasan." Studio hening, mata Fikri mengeras. Tapi Rania tidak menunduk, tidak kali ini. Usai siaran, Fikri menghampiri di lorong belakang studio. "Kamu makin berani sekarang. Tapi jangan lupa, semua orang punya harga," bisiknya. Rania hanya menatapnya, dan kali ini, tanpa gentar. "Mungkin dulu, ya, tapi sekarang, aku sudah tahu nilainya. Dan kamu nggak sanggup bayar." Ia berjalan meninggalkannya dengan kepala tegak. Tapi di toilet stasiun TV, air matanya jatuh juga. Luka lama itu masih ada. Ia belum sembuh, tapi ia sudah tahu, tidak perlu sembuh untuk bisa melawan. Berita tentang siaran itu meledak di media sosial. Potongan video Rania saat berkata, "Itu perampasan," menjadi viral. Ribuan komentar berdatangan, dan kali ini, lebih banyak yang berdiri di pihaknya. Namun bersama itu, datang pula teror, DM penuh ancaman, telepon tak dikenal, bahkan ada yang mengaku tahu lokasi rumah amannya. Mbak Tia langsung memindahkan Rania sementara ke lokasi baru. "Kita gak boleh takut, tapi kita juga harus tetap waspada," katanya. Malam itu, Rania tidur dengan pintu dikunci 2 lapis dan lampu menyala. Suara dunia memang mulai mendengar, tapi bisik-bisik gelap belum sepenuhnya pergi. Di ruang baru yang lebih kecil, Rania kembali menulis. Tapi kali ini, ia tidak menulis puisi. Ia menulis laporan hukum. Bersama bantuan pengacara dari jaringan organisasi perempuan, Rania bersiap membawa Fikri dan jaringan yang mengeksploitasinya ke jalur hukum. Ia tahu jalannya panjang, penuh resiko. Tapi ia juga tahu, setiap langkah sekarang punya dampak. Ia menutup laptopnya malam itu, menatap cermin, dan berkata kepada dirinya sendiri,
kalau aku harus jatuh lagi, biar itu karena aku berdiri, bukan karena aku menyerah. Proses hukum yang dilalui Rania berjalan penuh liku dan tekanan. Hari demi hari, ia harus menghadapi pengacara lawan yang lihai dan tak segan menggali sisi kelam masa lalunya untuk mendiskreditkan. Dalam sidang-sidang yang panjang, Fikri dan kroninya membangun narasi seolah Rania adalah perempuan yang memilih jalannya sendiri. Rania duduk di kursi pesakitan, menahan amarah dan malu, sementara pengacara membacakan kesaksian yang menusuk hati. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang tumbuh dalam dirinya, kekuatan untuk bertahan dan membuktikan bahwa ia lebih dari label yang mereka tempelkan. Di luar ruang sidang, para penyintas dari Rumah Aman berkumpul menjadi barisan pendukung. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Suara kami bukan aib," dan "Perempuan berhak memilih hidup." Kehadiran mereka membuat ruang sidang bergetar dengan semangat solidaritas yang tidak bisa diabaikan. Rania menyadari, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua perempuan yang tak berdaya, yang suaranya pernah dibungkam. Setiap tatapan penuh harapan dari mereka menyalakan kembali api dalam dadanya. Namun, tekanan datang pula dari dalam dirinya sendiri. Rania merasakan kelelahan fisik dan batin yang luar biasa. Malam-malamnya sering terganggu mimpi buruk tentang masa lalu yang terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya apakah semua ini sepadan, apakah ia mampu melewati gelombang badai yang mengancam menenggelamkannya. Tapi saat ia menatap langit malam yang sama dari jendela Rumah Aman, sebuah suara kecil dalam hatinya berbisik, "Jangan menyerah. Karena ada banyak yang bergantung pada keberanianmu." Dalam momen paling gelap, datanglah kejutan dari Gilang. Ia tiba-tiba muncul di Rumah Aman dengan sebuah amplop tebal berisi rekaman video dan dokumen rahasia yang selama ini disembunyikan Fikri dan kroninya. Gilang telah mengumpulkan bukti penganiayaan dan eksploitasi yang sangat kuat. Air mata Rania jatuh saat ia menyaksikan rekaman itu, melihat wajah korban lain yang selama ini tersembunyi di balik tirai gelap. Seketika, beban berat yang ia pikul mulai terasa lebih ringan karena kebenaran mulai terkuak. Sidang selanjutnya menjadi panggung perlawanan terakhir. Dengan bukti-bukti baru itu, Rania berdiri tegak di depan hakim dan menghadapi Fikri tanpa rasa takut. Ia tahu, ini adalah babak akhir yang menentukan nasib hidupnya. Dan perempuan-perempuan lain yang telah lama terperangkap dalam bayang-bayang hitam. Ketegangan di ruang sidang mencapai puncaknya saat Rania dengan suara penuh keyakinan berkata, "Aku bukan korban yang tersesat, aku adalah perempuan yang bangkit dari abu, dan aku akan memastikan keadilan ditegakkan." Gemuruh dukungan memenuhi ruang sidang, menandai babak baru dalam hidupnya. Di ruang sidang yang penuh ketegangan, hakim akhirnya membacakan putusan. Suasana hening, napas tertahan. Fikri dan kroninya dinyatakan bersalah atas eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk Rania dan banyak korban lain. Tangis haru pecah di antara para penyintas. Rania berdiri dengan mata berkaca-kaca, tapi senyum kecil menguatkan dirinya. Perjuangan panjang itu terjawab dengan keadilan yang nyata, bukan sekadar kata-kata. Usai sidang, Rania keluar dari gedung pengadilan ditemani teman-teman dari Rumah Aman dan aktivis perempuan. Di tengah kerumunan wartawan, ia mengangkat tangan, suaranya tegas, "Ini bukan hanya kemenangan saya. Ini kemenangan kita semua yang selama ini dibungkam. Kita berhak hidup tanpa rasa takut dan hina." Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Di momen itu, tirai gelap yang menutupi hidupnya mulai terangkat perlahan. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar. Rania memutuskan untuk menjadi aktivis penuh waktu, berbicara di berbagai forum dan mendirikan komunitas pendampingan perempuan korban eksploitasi. Meski bayang-bayang masa lalu kadang masih datang, ia belajar merangkul dan mengubahnya menjadi kekuatan. Puisi-puisinya pun kini tak hanya sekadar untaian kata, tapi menjadi suara perubahan dan inspirasi bagi banyak perempuan. Suatu sore yang tenang, di balkon Rumah Aman, Rania menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan warna oranye keemasan. Ia menarik napas dalam-dalam,
merasakan damai yang dulu tak pernah ia bayangkan. Dengan pena di tangan, ia menulis sebuah puisi baru, dari abu yang terbakar, aku bangkit, menari dengan cahaya yang kutemukan sendiri. Di bawahnya, ia menandatangani dengan penuh bangga, Rania. Wanita yang memilih hidup. Cerita Rania mungkin sudah selesai di sini, tapi perjalanan perempuan seperti dia terus berlanjut, menembus tirai gelap dengan cahaya yang mereka ciptakan sendiri. Dan dalam setiap langkah itu, ada suara yang tak pernah mati, suara keberanian, suara perubahan, suara hidup.